Tanya si Hansen siapa yang ngajarin dia? Tanya. Gimana tuh? Itu penipuan juga. Penipuan juga. Udah nggak bisa main ngapain gitu loh. Jujur aku nggak bisa ngedit, tapi dari segi skill ya lumayan lah, nggak sombong. Bagus atau Videonya enggak? jelek. Berarti yang lip sync itu palsu. Iya, kan Enggak. lip sync itu palsu. Meragukan, aku nggak suka sama dia. Kenapa dia juga ngedit? Kenapa? Nggak suka sama dia. Selamat datang kembali di Praga Institute. Nah, jadi kawan-kawan, kali ini kita akan berbagi perspektif lagi terkait dengan hal yang berbau musik. Nah, kebetulan kita berdua ini adalah orang yang suka fingerstyle ya, mana? Ya. Gitar yang alirannya fingerstyle. Nah, yang kita perdebatkan di sini adalah temanya terkait dengan lip sync nih. Nah, apakah setuju atau tidak setuju seorang yang bermain gitar dengan aliran fingerstyle itu lip sync atau tidak? Nah, di sini seperti biasa ada dua kertas, jadi apa namanya? Gelasnya mohon maaf nggak ada karena mungkin dimakan tikus gelasnya. Ya, pecah mungkin. Nah, kita akan kocok. Jadi isinya tuh agree disagree, Ya. setuju atau tidak setuju dengan lip sync. Dilempar ke atas, nanti tinggal kita pilih. 1, 2, 3. Aku milih duluan. Ya, aku ini. Oke nih. Asik. 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 Akhirnya dapat agree. Saya dapatnya Setuju. disagree. Saya nggak setuju. Nggak setuju saya dengan lip sync. Kenapa nggak setuju? Karena lip sync gimana ya? Karena itu sedikit agak-agak menjurus ke penipuan. Kenapa nipu? Kenapa dia? Ya karena di mana-mana kalau umpamanya kita mau buat fingerstyle, buatlah yang gini, yang originalitas, nggak ada lip syncan, nggak ada edit-editan. Contohnya tahu aja, siapa? Contohnya siapa fingerstyle yang biasa lip sync? biasanya lip sync ada di sana Arya Gangga gitu. Saya setuju dong. Kenapa? Setuju karena sekalipun lip sync kan kita itu yang main itu kita. Iya. Pertama. Yang kedua mungkin biar kita lebih mudah untuk berekspresi di kamera ya seperti Hansen misalnya. Hansen dari Kalimantan yang suka fingerstyle juga, salah satu selebgram di Kalimantan. Dia mungkin beberapa videonya pasti lip sync. Tapi walaupun lip sync ya di sana jeleknya orang lip sync tuh siapa tahu aja ada yang kesalahan, yang banyak kesalahan dia edit sama dia. Jadinya mematikan kreativitas. Kayak Hansen gitu contohnya. Nggak kayak Hansen. Kenapa? Bukan kayak orangnya, tapi kayak karyanya mungkin. Ya berarti emang karyanya Hansen gimana? Bagus. Bagus Kan nggak karyanya. setuju katanya. Iya, lip syncnya yang saya nggak setuju. Kenapa? Karena itu gimana ya? Berarti Mematikan kreativitas. gitu. karyanya Hansen yang lip sync itu nggak bagus. Iya, setuju. Setuju nggak bagus karena ini ya Hansen ya. Karena ini saya dapat ini, makanya saya bilang nggak bagus. Kalau saya dapat ini, saya bilang bagus kok. Jadi Contohnya jangan coba lihat. dijat saya. HP-nya mana HP-nya? HP. Coba searching kita lihat Oke. salah Siapa, satu siapa? videonya Hansen. Sambil ngobrol nih. Iya. Ya mungkin kan orang yang lip sync itu Siapa namanya ini? Hansen. siapa namanya? Udah terkenal loh dia. Apa itu? Kawan, iya, munduran katanya. Oh, beneran. Coba cari. Tuh, coba cari. wifi ku belum hidup nih. Astaga. Jadi begini. Heeh. Ya kan orang yang lip sync itu nggak masalah selagi dia menggunakan soundnya sendiri, cara mainnya sendiri. Sekalipun nanti diedit atau apa, kan no problem. Iya, nggak masalah. Tapi kan yang kita permasalahkan itu bukan skillnya, tapi metodenya. Jadi ini Hansen Heeh. belum di follow, jadi kita follow dulu. Ini ada salah satu videonya nih. Misalnya contohnya mana ya lagu yang bagus ya? By the way, tumben nggak ada gelas di sini, Dok? Oh iya, nanti Nanti. biar Ya, lebih sambil nunggu video ini, saya mau ada di sini nih seperti biasa iklannya itu adalah kalung kecil Life Force, di mana kalung ini menyimpan sejuta kesehatan teman-teman. Seperti itu. Jadi sini ada salah satu videonya. Ini misalnya Stuck With You. Oh, banyak yang miss itu, dia editnya kurang itu. Nah,
emang masalahnya apa kalau dia lip sync? Yang penting kan sound yang dihasilkan bagus, pendengar enak mendengarnya kan. Salah satu yang saya tahu mungkin ya, bagusnya lip sync itu kan karena pembuatan audio dengan videonya berbeda, sehingga kita bisa ada kesempatan untuk mengedit audionya biar lebih jernih. Kenapa nggak itu penipuan itu termasuk. Kenapa nggak biasa ya seumpamanya emang sound gininya ngerosok bunyinya biasain aja ngerosok. Itu kan udah masuk ke gimana ya penipuan suara. Oh, penipuan suara. Iya, jadinya nggak sesuai dengan suara gitarnya. Ya seharusnya dia mainnya kerosokan, tapi ketika dia diedit itu halus mainnya itu penipuan tuh. Nggak setuju. Iya, nggak nipu. Yang penting kan penonton senang. Ya penonton senang di sini kan bukan dilihat dari penonton senangnya, tapi dari metode yang digunakan lip sync itu. Nah itu nanti dia diedit siapa tahu aja mainnya sebenarnya tuh ngerosok, tapi dia halus-halusin. Kan halus suaranya. Iya karena udah diedit mungkin. Kalau nggak diedit nggak gitu suaranya. Pengen dengar yang nggak diedit? Kayak gimana? Ini kayak gini. Ini saya carikan gininya ya. Instagramnya. Ya biar kita tahu perbandingan. Itu baru kreatif banget tuh. Yang nggak diedit itu emang kreatif, nggak pakai gini, nggak pakai nggak pakai lip sync kan? Mana? Ini nggak pakai lip sync nih. Itu teman-teman ini baru kreatif. Nah, ini nggak ada lip sync kalau ngerosok ya akui saja ngerosok. Kalau Hansen nonton YouTube ini ketawa ini serius. Ini cara mainnya. Pengen yang lebih pro lagi? Mana? Pengen? Ini. Mana? Ini nggak ada lip syncan ini. Nggak lip sync ini? Enggak. Serius Itu nggak lip sync ya. Itu tekniknya pakai 2 HP nggak lip sync. Siapa yang bisa niru? Coba kasih tahu siapa yang bisa niru ini. Ya kalau dibandingkan dengan Hansen ya contohnya yang tadi mana tuh? Dibandingkan kan jauh ya. Kan lebih enak, lebih soft. Iya, saya bisa membuat audionya biar lebih soft seperti itu bisa. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya pengennya ke originalitasan dari sebuah suara. Ya nih. Tanya si Hansen, siapa yang ngajarin dia? Tanya dia. Kan enak tuh. Iya. Ya aku nggak bilang semua videonya lip sync, tapi ada beberapa video Hansen yang pasti lip sync gitu. Ya contohnya mungkin yang menggunakan 2 arah kamera gitu. Ya itu. lebih gini. Dan ada beberapa mungkin videonya yang bagi saya kreatif lah itu. Karena ngeditnya rumit, serius. Iya. Kita apresiasi lah yang saya apresiasi. dia mengedit video dan juga mengedit audio. Tapi gini, kasihan dong bagi teman-teman yang nggak suka ngedit nggak bisa ngedit. Nggak bisa ngedit gitu. Iya, tapi bisa fingerstyle gitu. Lebih banyak loh sebenarnya orang lebih jago daripada gini. Hansen pasti lebih banyak. Tapi dia nggak bisa ngedit. Tapi dia nggak bisa ngedit. Ya salah sendiri. Kok salah sendiri? Kenapa nggak bisa ngedit? Ya salahnya dia. Tapi gimana? Tapi kan tipe penonton kan berbeda-beda. Ada yang suka karena rupanya, tampangnya, ada yang suka karena skillnya, dan ada yang suka karena editingnya bagus gitu. Ya ada, saya nggak akan sebut nama, ada yang mungkin fingerstyle-nya nggak terlalu bagus, tapi ngeditnya bagus gitu. Iya, ngeditnya hebat ya. Ya, gimana tuh? Itu penipuan juga. Nah, yang mana nih? Yang mana? Coba Dia salah satu. Ya nggak, jangan kita sebut nama. Kita di sini kita bully Hansen aja. Oh, iya. Dia nggak suka sama Hansen, dia benci sama Hansen, makanya pengen dibully katanya. Enggak, maksudnya kita kupas betul-betul cara main fingerstyle-nya. Cara mainnya. Nah, ada mungkin orang yang nggak terlalu pintar fingerstyle, tapi karena dia ngeditnya bagus, kan ada tuh kayak meme-meme di feed Instagram yang tulisannya gini loh. Skill 1%, ngedit 99%. Wah. Kan ada yang kayak gitu tuh. Gimana tuh? Itu penipuan juga. Penipuan juga. Udah nggak bisa main ngapain gitu loh. Tapi kalau untuk yang lip sync kan dia bisa main dan dia juga bisa ngedit. Penipuan dong. Karena lip sync. Karena metode yang digunakan lip sync itu pasti Ya, banyak editan. memang Editan yang sebenarnya ini salah dikit atau nggak suaranya ngerebak dikit, itu dibagusin sama dia, nggak setuju aku. Kasihan yang nggak bisa ngedit dan yang Berarti punya nanti skill. ketika dia main live nggak sebagus ketika dia di post di Instagram. Iya. Kan belum tentu juga. Iya. Belum tentu, tergantung moodnya dia main. Tergantung dia. Kalau moodnya dia bagus, mungkin aja bagus ketika live. Tapi kalau nggak, kalau umpamanya di Instagram kan pasti banyak editan dulu,
baik moodnya bagus, baik moodnya jelek, baik banyak salahnya, itu pasti dia di take berulang-ulang sama dia. Iya, memang. Itu dah jeleknya. Sekalipun nggak lip sync pasti kalau kita salah pasti tag-nya berulang-ulang. Nah itu memang. Mana itu? Apa? Ya kan kita sesama ya mungkin lebih junior dari Hansen lah terkait dengan main fingerstyle. Saya memang sebagian besar video saya lip sync dan kamu mengakui. Iya. Dan saya nggak lip sync. Dan kamu nggak lip sync gitu. Kenapa? Ya karena nggak bisa ngedit. Bukan. HP saya bukan iPhone. Ya hubungannya apa sama? Katanya kamu bilang soundnya hanya ada di iPhone aja kalau mau ngedit. Enggak dong. Iya dong. Kok sound? Semua sound Ya, sama? enggak, maksudnya pengaturan soundnya. Enggak. Pengaturan suara. Yang beda mikrofonnya bukan soundnya. Oh mikrofon, pakai mikrofon apa kok? Iya mikrofon HP. HP kan bawa mikrofonnya. Iya. Nah itu jeleknya HP juga itu. Oh sekarang benci HP. Bukan merah benci. apa yang dibenci? Merah apa? Hah? Merah apa? Nggak ada yang benci HP. Tapi selama main fingerstyle itu kan selagi kita yang main itu kita, yang nge-record itu kita dan itu sound kita, ya nggak masalah dong lip sync. Ya jangan aja diedit. Maksudnya jangan dibagusin suaranya, biarin kita bersaing di dalam dunia musik itu dengan keoriginalitasan kita tanpa diedit-edit seperti itu. Ya, punyaku nggak ada diedit sama sekali, nggak ada dipotong, nggak ada diapain, nggak ada, semua kalau ngerosok ya sudah ngerosok, yang aku edit paling cuma suaranya biar kedengaran jelas. Sama aja kan edit. Tapi kan biar kedengaran jelas, biar masa angin banyak nih susu gitu aku giniin. Caranya ngedit tuh Ya gimana? begitu kan nanti kan biar Tapi audio. kan bukan caranya aku ngedit gininya gimana? Aku pakai 2 HP. Satu HP kamera dan satu lagi HP di dalam ininya. Udah itu aku gabungin selesai. Itu kan terlalu beginner ya teman-teman. Iya kan selesai. Nah itulah Bagi kita yang originalitas. sedikit profesional kan nggak seperti itu juga ngeditnya. Iya terus. Nah kasihan yang beginner teman-teman. Kok gitu? Ya yang profesional mengambil jatah atau bagiannya yang beginner. Yang beginner nggak bakalan bisa up dia. Iya, kalau mau bisa up ya belajar ngedit dong. Kalau bisa up belajar Tapi ngedit. sudah dikalahin duluan sama yang Ya profesional. salah sendiri, namanya di dunia zaman sekarang siapa yang lebih cepat, lebih banyak belajar, dia yang lebih cepat maju. Nah itu makanya kita harus saling membantu dong. Gimana cara membantu? Kan Hansen, sudah ada. Hansen, nanti gini ini apa namanya? Promote IG saya, saling membantu. Oh, nggak harus promote juga. Gimana? Sekalipun IG-mu dipromot, tapi kalau karyamu jelek, Karyaku bagus, ngeditnya jelek. kok diakui juga? Cara ngeditku aku gini, jujur aku nggak bisa ngedit, tapi dari segi skill ya lumayan lah, nggak sombong gitu. Nggak sombong, coba lihat. Gimana? Ya kayak tadi. Kalau dibanding pasti Hansen ketawa lihat skillnya coba. Enggak lah. Berarti sudah merasa lebih baik cara mainnya daripada Hansen. Nggak lebih baik. Ah, Tapi lebih Hansen lebih tuh jago, lebih lebih jago Hansen, lebih jago Hansen daripada aku. Berarti bagus dong caranya dia lip sync. Enggak, caranya dia main bagus, caranya yang dia ngeditnya lip sync itu nggak gini aku. Nggak apa? Nggak worth it menurut. Nggak, maksudnya nggak worth it, nggak bagus. Bagus kok, buktinya banyak yang like, banyak yang follow. Ya emang gitu. Ya Apa gitu apa? Iya kan? Nggak tahu dah. Bagus atau Videonya enggak? jelek gitu. Bagus atau enggaknya itu kan tergantung dari berapa followernya, berapa like-nya, kan gitu. Ya gitu. Siapa tahu aja beli dia. Ayo. Siapa tahu ya, garis bawahi siapa tahu. Enggak, nanti tak edit lah. Tak edit tengah kali. Pasti siapa tahunya di cut. Ya, ini udah berapa menit? Anu. 13. Berapa? 13. Oh, 13. lanjutlah kita debat ini. Ya. Tapi bagi sebagian musisi sampai kelas atas pun kan Mas ada penyanyi-penyanyi yang lip sync. Ada, nah itu bukan hanya Hansen loh. kalau penyanyi ya, Hmm. itu penyanyi yang suaranya jelek biasanya lip sync. Berarti cara main Hansen jelek kalau dianalogikan seperti itu. Ini kalau penyanyi, kalau seumpamanya fingerstyle, ya emang seperti itu, fingerstyle-nya bagus, tapi yang di lip sync-kan itu kan suaranya banyak yang diedit, dipotong-potong atau di gimana, itu yang aku Begitupun nggak gitar, ada soundnya original. pasti kan diedit biar nggak false, biar nggak. Yang mana? Kalau sound gitar yang kita lip sync. Nah itu dah, itu jeleknya juga soundnya itu diedit. Kalau aku ya original aja, soundnya nggak diedit, cuma ngedit, masukin suara, gabungin suara, selesai. Itu baru original, itu baru permainan aslinya dia gitu loh. Enggak. Tanpa edit-edit. Taruh. Definisi original tuh gimana sih sebenarnya? Original itu sesuatu yang nggak ada kepalsuannya, itu original. Oh, berarti yang lip sync itu palsu.
Iya, kan Enggak. lip sync itu palsu, bukan suaranya dia suara yang sudah diedit berulang-ulang, banyak diedit. Sekalipun lip sync kan itu sound yang dia buat. Iya, tapi kan ada proses pengeditannya. Mungkin suaranya yang fals kan zaman sekarang lo suara fals saja bisa bagus. Tapi suara kita Apa? kan cuma dibikin smooth biar nggak noise. Iya, biar nggak noise. Nggak salah Tapi kan? Nggak ada salah. mungkin ada yang gimana kepleset tangannya sedikit dipotong-potong itu videonya. Ada yang ngomong, Iya, ada yang gimana? Iya nggak masalah sekalipun dipotong. Misalnya main gitar nih. Masalah nggak Kita original. lip sync. Terus kita pakai 2 sisi. Nah karena kita salah petik, misalnya kita ambil sisi yang bagian sini biar nggak kelihatan fokusin ke tangannya, nggak masalah. Jelek. Nah, masalah dong. Masalah. Nah, itu kan kreativitas. Bukan kreativitas, itu masalah. Kenapa? Berarti Karena menutupi kalau kekurangan- seumpamanya menutupi kekurangan dengan kelebihan. Kelebihannya apa? Pintar ngedit. enggak. Nah, Bagi, umpamanya bagi anda yang nggak bisa ngedit ya nggak usah protes dong, belajar ngedit dong. Kita teman-teman yang nggak pintar ngedit nggak usah protes katanya. Camkan itu kata-katanya dia teman-teman. Iya dong. Sebenarnya kamu benci orang yang nggak bisa ngedit. Enggak, sebagai motivasi kalian yang nggak bisa ngedit, ya belajar untuk ngedit. Walaupun editan saya nggak terlalu bagus, yang penting ada kemauan saya untuk belajar ngedit. Enggak gini. Sama seperti ini konten ini. Orang gini. Kalau seumpamanya ada di tengah-tengah yang salah petik atau apa, itu orang yang nggak konsentrasi, yang nggak konsisten karena ada salahnya. Kalau saya nggak ada salah main itu. Ngerti? Ada salah. Iya, nggak ada salah saya main ini. Semua menurut saya itu Oh, udah aja. nggak diedit makanya Merasa jago. kekonsistenan Jadi dia nggak pernah kekonsistenan orang itu dinilai dari sana juga teman-teman. Kalau pernah salah itu berarti merasa jago. bukan lebih merasa jago dari Hansen. Oh enggak, itu jago apanya nih? Main fingerstyle-nya. Main fingerstyle-nya jagoan Hansen. Tadi kamu bilang nggak pernah salah. Nggak pernah Sementara salah Hansen- iya. Baru gini apa namanya? Bermain gitarnya nggak pernah salah, tapi dari skillnya jagoan Hansen. Jauh. Tadi- Hansen tadi- tuh di atas rata-rata. Hampir mirip dengan Sung Hajung loh, Hansen. Enggak lah, beda. Jujur kalau kita bicara soal jujur, Hansen memang bagus. Bagus. Tapi dia fingerstyle-nya menggunakan kunci dasar. Siapa? Kalau Sung Ajung dia udah pakai kunci. Weh, kalau Nggak. Sung Hajung udah pakai kunci Inggris dia. Tangannya udah mengkilit tuh. Ya gimana? Banyak juga kok, bukan hanya Hansen, ada Edward Ong Iya, dari Edward Ong. Malaysia tuh, dan Ada gini juga siapa namanya yang baru-baru ini yang terkenal deh? Josephine Alexander. Bukan. Yang orang Indonesia yang terkenal bisa main gitar sama main Oh iya, si gini, Alibata. Alibaba. Alibata. Nama orang digajar-gajarin. Ini nggak takat ya. Ini nggak takat. Sudah pelecehan nih. Kalau sudah nama Kok orang pelecehan? pelecehan dong. Kan Orang lidah keselio namanya. orang tuanya susah-susah kasih nama anak, kamu plesetin gimana nggak terima orang tuanya? Enggak. Orang itu ya saya klarifikasi lagi, ini klarifikasi. Ya minta maaf. Ya. Klarifikasi minta maaf. Ya, saya minta maaf atas keplesetan lidah saya ya. Namanya itu Alibata bukan Alibaba. Tapi- yang bilang Alibaba itu dia bukan saya Nah, sebenarnya. yang penting tadi kalian udah denger ya. Saya nggak akan potong video Dengar ini apa? bahwa dia yang salah ngomong. Ngomong apa? Ali tadi diplesetin menjadi Alibaba. Oh, Alibaba dia yang ngomong. Ya, jadi silahkan Mas Alibata kalau mau melaporkan juga pencemaran nama baik. Itu hak setiap individu ya. Pencemaran nama baik kan Sekalipun- aku udah klarifikasi bahwa aku salah ngomong. Sekalipun sudah dimaafkan tapi kan proses hukum tetap berjalan. Enggak. Aku stop Stop apa? prosesnya. Udah kayak pejabat aja. Lanjut. Berapa menit? 18. Oh, 18. Biar nggak terlalu panjang ya. Ya. Nanti juga Hansen bosan kalau nonton. Nah, Ya. Bagi seseorang musisi itu yang terpenting itu kan adalah karya. iya benar. Karyanya. Kalau dia bisa main fingerstyle sekaligus bisa ngedit dan dia melahirkan sebuah video yang baik, kan nggak masalah. Masalah. Sekalipun Masalah dia bagi musik. yang nggak bisa ngedit. Kok Kasihan bagi aku ini membela orang yang nggak bisa ngedit ya. Emang sih ngeditku aku bisa sebenarnya, tapi aku memilih nggak bisa ngedit. Kenapa? Karena aku pengen membela orang-orang yang nggak bisa ngedit gitu. Kasihan mereka jadinya punya karya, nggak berkembang karyanya karena kalah sama orang yang bisa ngedit. Ya nggak gitu juga, namanya kita dalam dunia digital kan bersaing. Ya bersaing bagi mereka yang nggak punya ngedit kan kasihan dah. Lalu Kasihan nggak bisa up videonya dia. ya nggak masalah. Lalu caranya itu adalah orang yang bisa ngedit, ayo kita bagi-bagi rezeki sama orang yang nggak bisa ngedit. Gitu caranya, saling membantu. So bagi-bagi rezeki. Iya, gitu caranya. Parah. Kok parah? Jadi bagi saya mau dia lip sync mau atau enggak, yang penting itu hasil soundnya sendiri, ya nggak masalah. Dan sekalipun dia pintar ngedit ya harus kita apresiasi itu.
Apa masalahnya? Ya udah. Apresiasi. Oh, berarti kalah nih, mengaku kalah. Sekarang minta maaf dong sama Hansen. Apa? Klarifikasi sama Hansen, minta maaf. Klarifikasi apanya? Bahwa kamu sudah meragukan orang-orang yang pintar main gitar dan Enggak, bikin aku enggak meragukan, aku enggak suka sama dia. Kenapa dia jago ngedit? Kenapa? Nggak suka sama dia. Iya, Nggak kenapa? suka sama dia. Kenapa dia jago ngedit? Aku enggak gitu lah. Ya, jangan Aku sampai. jujur aja, aku enggak. Oh, jujur jago aja. ngedit. Iya, iya. Nanti ingat ya, Hansen dia nggak suka sama kamu. Oh enggak, saya enggak suka. Bukan saya enggak suka orangnya. Mungkin ada beberapa karyanya saya enggak suka yang suka edit-edit gitu. Karya yang mana yang nggak disuka? Aku sih baru follow. Ya begitulah. Mohon maaf Ada. mungkin bagi yang tersinggung, ya ini cuma sebatas sharing-sharing bagaimana kita sebagai orang yang mungkin kebetulan bisa fingerstyle. Iya. Jadi ada yang orang mungkin yang suka lip sync agar kualitas videonya lebih baik. Ada juga yang nggak suka lip sync, ya sukanya live gitu ya. Ya. Nah, mungkin itu tergantung perspektif kita sebagai seorang musisi pemula, seorang fingerstyle pemula. Tapi bagi kalian yang ingin belajar fingerstyle, silahkan mulai belajar dari sekarang. Jangan menyalahkan orang lain yang pintar ngedit seperti dia. Mulai belajar dari sekarang. Jangan sampai menyalahkan diri sendiri hanya karena tidak mau belajar sejak dini. Akui nggak? Benar nggak? Enggak. Kan aku udah bilang aku sebenarnya jago ngedit. Tapi aku malas aja lebih memilih nggak ngedit. Oh iya dah, karat lah. Ya terima kasih teman-teman di video kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang penasaran dengan fingerstyle silahkan follow IG saya _aregangga, Kawan Setiawan _ kawan Setiawan _ dan senior kita ada Hansen Vendiagus, ada Edward Ong, ada Josephine Alexander, Alibata, apa? Alibata, dan silakan kalian searching lah, sudah pasti ada kan di IG. Jadi bagi kalian yang tertarik belajar fingerstyle, mulai dari sekarang karena sesuatu tidak ada yang instan. Apalagi mainnya apa? iya. Udah segitu aja. Dah, sampai jumpa kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di share, di komen, karena dengan kalian subscribe channel ini akan membuat kita semangat buat video setiap hari. Jangan di skip videonya Karena di pertengahan tuh ada sesuatu yang menarik. tepat sekali. Jadi sampai jumpa, terima kasih di video selanjutnya.